Baik, kalau Pak Rektor tadi katakan 2030 kita akan menjadi satu dari 7 negara besar di bidang ekonomi dunia. Pertanyaannya apa bisa, gitu kan? Nah, kalau Pak Hatta katakan bisa, gitu. Ini bukan bisa 2004 Pak ya, ini bisa yang lain gitu. Ini tapi kenapa bisa? Karena Pak Hatta sudah mengimplementasi program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang tidak hanya dipuji di dalam negeri dan lingkungan internal, tapi juga di luar negeri. Mungkin ini akan bisa membawa kita ke gerbang emas keberhasilan ekonomi kita. Kalau Anda percaya, bagus. Tapi kalau tidak percaya, inilah saatnya kita menguji. Karena kita akan mendengarkan keynote speech yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Institut Teknologi Bandung dan segenap sivitas akademika yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, Saudaraku Sawal, dan segenap jajaran Ikatan Alumni yang tidak kalah pula Rising Star Ketua Ikatan Alumni Jakarta yang juga adalah Ketua Panitia, Saudaraku Henry, dan Ketua Ikatan Alumni Jawa Barat, Saudaraku Diki, para pemakalah yang saya cintai yang hadir pada pagi hari ini dari seluruh tanah air. Saya berikan rasa hormat saya kepada saudara sekalian yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada perjalanan bangsa kita dan kemana bangsa ini bergerak dan menuju. Yang saya hormati para peserta sarasehan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Yang pertama tentu saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di aula timur yang sangat bersejarah. Buat saya ini adalah semacam satu kerinduan selalu untuk kembali ke kampus yang saya cintai ini. Tema kita sungguh sangat fundamental. Judulnya pun, tema yang diberikan itu menurut saya adalah tema sentral. Kita bicara nasionalisme. Oleh sebab itu saya ingin menyelaraskan tentang esensi nasionalisme dalam kehidupan kekinian dan di era globalisasi, di mana integrasi ekonomi menjadi sebuah keniscayaan. Apakah bicara nasionalisme masih relevan? Banyak orang mengatakan nasionalisme dalam arti yang sempit. Saya mengatakan nasionalisme adalah penting dan harus. Pertanyaan kritis kita adalah ketika kita berbicara nasionalisme, ekonomi Indonesia menuju bangsa yang unggul. Saya beri judul nasionalisme ekonomi Indonesia menuju bangsa yang unggul di abad 21. Pertanyaan kritis kita adalah bagaimana perspektif kebangsaan kita semestinya ditempatkan dan bagaimana pula melakukan sebuah transformasi besar bangsa ini demi terwujudnya Indonesia yang unggul di abad ke-21 ini. Terhadap pertanyaan kritis itu, sebelum nanti saya memaparkan, barangkali saya perlu waktu 1 jam, mohon maaf. Terhadap pertanyaan kritis ini,
saya memiliki 3 pandangan pokok yang juga fundamental. Pertama, haruslah semua yang membentuk Indonesia, semua yang menjadikan Indonesia ada, dan semua yang merupakan fondasi Indonesia haruslah tak terusik eksistensinya oleh apapun, oleh siapapun, di sepanjang dan di semua zaman. Dalam pandangan ini saya tempatkan pada tempat pertama dan terutama. Ini berarti bahwa naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah elemen konstitutif Indonesia yang harus kita pertahankan dengan semua ongkos dan tantangannya. That is very fundamental ketika kita bicara nasionalisme, our nationalism. Kedua, Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun berdasarkan nasionalisme yang diaduk oleh sentimen akan nasib, cita-cita, dan tujuan yang sama di atas konstruksi masyarakat yang multi etnik. Indonesia memerlukan nasionalisme. Indonesia memerlukan nasionalisme. Indonesia memerlukan nasionalisme sebagai dasar membangun negara bangsa, nation state, yang eksistensinya menjadi relevan sepanjang sejarah peradaban manusia Indonesia. Karena hadirnya sentimen sejarah dan kehendak untuk bersatu mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Karena kita bicara nasionalisme, kita bicara fundamental. Ketiga, di ruang pasar atau market, agenda perubahannya tidak saja mendorong terjadinya pasar yang terbuka, yang adil, not a free market, but a fair market. Not a free market, but a fair market. Tidak saja sebuah ekonomi yang berorientasi keluar, namun juga sebuah ekonomi yang berorientasi ke dalam. Tidak hanya sebuah ekonomi yang mengejar pertumbuhan semata, namun juga pemerataan yang bersifat inklusif. Dan tidak hanya mempraktekkan ekonomi yang terbuka dan maju, namun juga sebuah ekonomi yang dapat menjamin kemandirian dan ketahanan pokok berdasarkan prinsip survival ability and sustainability. Terhadap ini semua, saya berpendapat bahwa sebaik-baiknya sebuah perubahan dalam era baru adalah sebuah perubahan yang terhadapnya kitalah yang mengendalikannya. Tidak saja arah dan besarannya, namun juga terhadap fase-fase dan kecepatannya. That is very basic, karena kita yang menentukan putih hitamnya, merah putihnya bangsa ini. Walaupun terjadi integrasi ekonomi global, itulah kedaulatan, itulah nasionalisme. Perspektif kebangsaan dalam mega perubahan yang kita dorong terletak pada ownership. Apakah kita sebagai warga bangsa memiliki ownership terhadap semua yang kita kerjakan ini? Atau ada bagian elemen masyarakat kita yang mengatakan saya masih jadi penonton atau saya masih termarginalkan? Kalau itu, maka ownership-nya belum ada pada kita sebagai warga bangsa. Kepemilikan ownership atas semua kemajuan yang kita capai tanpa membuat kita sendiri terasing terhadapnya.
Itulah keyakinan saya tentang perubahan dan kemajuan yang mengindahkan sentimen kebangsaan. Dalam konteks inilah, saya tidak percaya dengan sistem neoliberalisme. Pasar bebas yang sangat bebas, karena mereka tidak mampu menghadirkan keadilan. Sebuah mekanisme pasar yang tak mampu mengontrol faktor G atau greed atau keserakahan. Pasar bebas, yakinlah tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri ketika terjadi distorsi terhadap market itu. Diperlukan yang disebut visible hand, tangan-tangan negara untuk melakukan intervensi agar terjadi pasar terbuka yang berkeadilan dan yang lemah tidak terpinggirkan. Sebuah ekonomi pasar sosial yang berkeadilan haruslah kita hadirkan di negeri ini. Negara memberikan akses yang sama terhadap sumber-sumber kekayaan kepada semua warga bangsa tanpa diskriminatif terhadap lahan, terhadap sumber kekayaan alam. Sambil tetap kita melindungi yang lemah dengan program-program perlindungan sosial. I don't believe hanya karena pertumbuhan yang tinggi kita akan menjadi bangsa yang maju. Fine, kita perlu pertumbuhan yang tinggi, tapi melupakan program perlindungan sosial, kita akan masuk ke dalam the middle income trap, merangkap negara yang tak mampu melompat menjadi negara maju. Kita harus mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Inilah preambul saya terhadap nasionalisme